Dampak sosial informatika. Perkembangan komputer. ENIAC dianggap sebagai awal kelahiran komputer elektronik gen pertama. Sewaktu kelahirannya, kemampuan ENIAC hanya sekitar 10 KB, 10.240 byte. Pada masa itu, banyak ilmuwan yang mulai tertarik dengan komputer. Salah satu ahli komputer yang menemukan prinsip pemrograman adalah John von Neumann dari Princeton Univ. Ciri-ciri komputer gen pertama. Program dibuat menggunakan bahasa mesin. Daya listrik yang dibutuhkan besar. Kapasitas penyimpanan kecil. Proses pengolahan datanya lambat. Ukuran fisik komputer sangat besar. Contoh komputer gen pertama. Mark I, Mark II, Mark III, IBM 702, IBM 704, IBM 709, ENIAC, IDVAC, WNVAC, WNVAC, 2 NVAC, 3 datamatik ke 1000. Pemanfaatan komputer. Sekarang ini, komputer mampu dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang industri, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang pertanian, keempat bidang kesehatan, kelima bidang perbankan, keenam bidang pemerintahan, ketujuh bidang transportasi. Dampak penggunaan komputer dapat menambah pengetahuan, mempermudah pengguna dalam mencari informasi yang terkecil sekalipun, dapat mengetahui berita-berita yang up-to-date. Dampak negatif. Pertama, dapat disalahgunakan oleh para penggunanya untuk hal yang tidak sesuai. Kedua, dapat dijadikan tempat untuk memperoleh gambar yang tidak senonoh. Ketiga, dapat menimbulkan kecanduan akan teknologi komputer. Keempat, dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti pemerasan dan pemalsuan identitas. Jenis-jenis media sosial. Pertama, social networks, platform online yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan berinteraksi melalui berbagai fitur. Kedua, online communities and forums adalah platform di mana penggunanya dapat berkumpul secara online. Ketiga, blog digunakan secara pribadi untuk memberikan informasi atau sekedar opini terhadap suatu hal. Dampak positif. 1. Memudahkan untuk bertemu dengan banyak orang. 2. Memperluas pertemanan. 3. Tidak terbatas pada jarak dan waktu. B. Dampak negatif. 1. Seseorang bisa menjadi introvert. 2. Maraknya penipuan. 3. Banyaknya pelanggaran privasi. Informasi pribadi. Informasi pribadi sering digunakan bersamaan dengan informasi privat. Kedua jenis informasi ini merujuk pada jenis informasi yang sama, yaitu info yang bersifat pribadi atau sensitif. Informasi pribadi bisa berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, dan nomor identifikasi. Sedangkan privat dapat berupa status pernikahan, riwayat medis, keuangan, pekerjaan, dan riwayat pendidikan. Hukum privasi adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan. Tujuan hukum privasi adalah untuk melindungi hak privasi individu dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain. Adapun 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga. 1. Kebebasan dari gangguan. 2. Melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. 3. Bebas dari pengawasan, diikuti, dilacak, diawasi, disadap. Persetujuan yang diinformasikan. Pengumpulan informasi yang tidak terlihat atau tanpa sepengetahuan pemilik informasi merupakan pelanggaran privasi yang serius. Persetujuan pengguna adalah prinsip penting dalam hukum privasi, di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data pribadi mereka dikumpulkan. Masalah yang sering muncul. Rekam medik kesehatan. 2. Penyelidikan yang berkaitan dengan hukum kriminal. 3. Transaksi dan institusi keuangan. 4. Ciri biologis seperti materi genetik. Tempat tinggal dan informasi geografis. 6. Pelanggaran privasi. 7. Perilaku saat browsing di web. 8. Riset akademik.